wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum saya menjelaskan materi pada video kali ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulan Mutmainah dari program studi pendidikan olahraga S1 di kampus TIKIP Pelita Nusantara Buton dengan NIM saya 24376JKR1062 dengan mata kuliah komputer. Selaku dosen pembimbing saya Pak Marcel Sarjana GO MGO. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian dan perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Nah, yang perlu kita ketahui itu, apa sih itu komputer? Komputer merupakan perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses dan mengelola data secara cepat dan akurat. Selain itu, yang perlu kita ketahui adalah fungsi dari komputer terdapat 1. Pemrosesan data. Komputer dapat mengelola data dalam jumlah besar dengan menghasilkan informasi yang akurat dan cepat. Yang kedua, ada komunikasi. Dengan internet, komputer memungkinkan kita terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia ini. Yang ketiga, ada penyimpanan data. Komputer dapat menyimpan data dalam jumlah besar dengan aman dan mudah diakses. Yang keempat, pengolahan grafis dan multimedia. Komputer memungkinkan pembuatan konten multimedia seperti desain grafis, video, animasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan generasi ke generasi. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Generasi kedua tahun 1956 sampai 1963. Generasi ketiga 1964 sampai 1971. Generasi keempat 1971 sampai sekarang. Generasi kelima sekarang sampai masa depan. Generasi pertama tahun 1964 sampai 1956 merupakan zamannya komputer-komputer raksasa seperti Colossus, ENIAC, EDVAS, EXAS, DIVAS. Karakteristik komputer pada zaman ini ditandai dengan ukurannya yang sangat besar, menggunakan tube vakum dengan jumlah yang amat banyak untuk menyimpan dan memproses perintah atau instruksi, memakan tenaga listrik ribuan watt, menggunakan bahasa mesin, dan hanya dapat digunakan oleh. Terdapat juga ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, komputer yang digunakannya adalah tabung hampa udara atau vakum tube untuk sirkuitnya. Yang kedua, kapasitas penyimpanannya kecil. Yang ketiga, program cuma bisa dibuat dengan bahasa mesin atau assembler. Yang keempat, ukuran fisik komputer besar memerlukan ruangan yang luas. Yang kelima, proses yang kurang cepat. Yang keenam, memerlukan bisnis daya listrik yang besar. Yang ketujuh, orientasi pada aplikasi bisnis. Generasi kedua tahun 1960 sampai 1965 dimulai dengan pemakaian transistor sebagai pengganti dari tube vakum sehingga size-nya lebih kecil dibandingkan generasi pendahulunya. Lalu memori inti magnetik berfungsi menyimpan data sehingga lebih cepat dalam pemrosesan data, serta bahasa mesin telah digantikan dengan bahasa assembly atau Fortran dan COBOL yang memudahkan dalam pengoperasiannya. Ciri-ciri komputer generasi kedua. 1. Kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan magnetic core strong. Yang kedua, berorientasi pada bisnis dan teknik. Yang ketiga, program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language seperti Fortran, COBOL, Argon. Yang keempat, proses operasi sudah cepat, yaitu melakukan jutaan operasi per detik. Yang kelima, membutuhkan lebih sedikit data listrik. Yang keenam, mulai digunakan distro atau penyimpanan data. Generasi ketiga tahun 1964 sampai awal 80-an. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit SIC atau IS. IS merupakan kepingan kecil yang mampu mendukung banyak komponen menjadi satu. Jadi komputer pada generasi ketiga ini menjadi lebih kecil, cepat, dan mudah. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. Komponen elektroniknya dari integrated circuit. IS yang berbentuk lempengan atau SIC. Yang kedua,
dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dengan komputer. Generasi keempat tahun 1979 sampai sekarang. Kecepatannya yang semakin bertambah berbanding terbalik dengan ukurannya yang semakin kecil, dengan didukung oleh kemampuan memori yang lebih besar. Generasi keempat tahun 1979 sampai sekarang. Kecepatannya yang semakin bertambah berbanding terbalik dengan ukurannya yang semakin kecil, dengan didukung oleh kemampuan memori yang lebih besar. Harganya pun semakin murah disebabkan oleh komponen komputernya telah diproduksi dan dijual secara massal. Pada periode IB, berbagai IS disatukan menjadi satu kesatuan dengan membentuk komponen yang disebut dengan FSI atau versi large scale IS. Ciri-ciri generasi keempat. 1. Penggunaan large scale integration atau LSI atau bipolar large scale integration, yaitu pemadatan ribuan IS menjadi sebuah chip. Yang kedua, dikembangkan komputer mikro dengan menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang ketiga, telah menggunakan metal oxide demikonduktor atau MOS. Program dibuat dengan bahasa Fortran, COBOL, Pascal. Generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Perkembangan generasi komputer kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar.